Sporadik itu tidak disarankan ya kalau untuk beli tanah. Apalagi saat ini program PTSL itu sudah merata di seluruh Indonesia. Mbak Desi, notaris dan BPAT yang ada di Kabupaten Prinsewu. Ya. Kalau lihat kondisi saat ini Kabupaten Prinsewu, Mbak ya, begitu banyak tanah hafling yang dipasarkan, tapi mereka menawarkan sporadik. Nah itu kalau menurut Mbak gimana pendapatnya? Oke, sporadik ya. Ya. Sporadik itu bukan bukti kepemilikan hak atas tanah. Maksudnya? Jadi sporadik, penjelasan tentang sporadik itu ada di PP 24 tahun 97, bahwa sporadik itu surat pernyataan yang buat siapa? Seseorang. Kenapa dia buat surat pernyataan itu? Bahwa dia menguasai sebidang tanah. Jadi kalau saya menyatakan tanah ini milik saya buat itu sebagai sporadik dengan diketahui kepala desa atau kepala pokon atau lurah setempat, tidak terdaftar di negara. Oh, berarti sporadik itu hanya sifatnya hanya surat penguasaan gitu. Betul sekali. Apa yang harus dilakukan ketika memang ini sudah terlanjur nih di Kabupaten Prinsewu, mereka jual kapling dengan surat sporadik? Oke, kalau yang sudah terlanjur ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi mulai dari sekarang kita sudah harus mulai membenahi, dalam artian tanah-tanah yang belum sertifikat harus segera disertifikatkan. Kenapa? Karena agar ada kepastian hak atas tanah. Hak yang paling hakiki itu hanya ada pada sertifikat. Jadi kalau belum bersertifikat, ya statusnya dia hanya menguasai, memanfaatkan lahan dan resikonya Mbak, ketika dia hanya pegang sporadiknya, apa resikonya? Resikonya dia beli kafling, dapat sporadik, ya. Tiba-tiba ada yang datang 25 kafling itu termasuk ke dalam satu sertifikat yang dipegang sama orang tersebut. Berarti penguasaannya, kemudian juga kepemilikannya yang sah secara negara adalah yang memegang sertifikat. Kan gini cerita nih, ini ada satu sebidang tanah, dia memiliki sertifikat, lalu dikapling-kaplingkan. Nah setelah dikapling-kaplingkan, si buyer, si pembeli itu mendapat sporadik. Itu boleh nggak Mbak? Alurnya nggak begitu. Alurnya gimana? Oke, kalau dia sudah punya sertifikat sebagai pengusaha kafling, ya, dia harus mengajukan izin dulu untuk usaha kafling. Oh gitu. Ya. Pengajuannya ke DPM PTSP yang berada di Kabupaten Prinsewu. Ya. Setelah itu dicek lagi status lahannya pertanian atau pekarangan. Jika status lahannya masih pertanian, berarti dia harus melakukan alih fungsi lahan. Setelah selesai, baru dia proses pemecahan. Pemecahan itu dilaksanakan di kantor pertanahan Kabupaten Prinsewu. Rugi karena sekali. kan ini udah punya sertifikat hidup nih. Sedangkan surat yang paling tertinggi masalah pertanahan itu adalah sertifikat. Tapi sudah sertifikat kok muncul lagi sporadik. Nah ini ini berarti kan terjadi ketidaksesuaian di lapangan. Harusnya sertifikat itu sudah yang paling kuat. Kepala desa atau kepala pekon tidak boleh mengeluarkan sporadik. Dasarnya? Bukan kewenangannya. Oh, berarti memang tidak boleh ya? Tidak boleh. Berarti si pemilik sertifikat itu harus berizin dulu. Berizin. Baru dipecah. Dipecah. Setelah dipecah baru dijual. Iya. Itu yang benar. Itu alurnya seperti itu. Oh, nanti keluarnya surat itu apa? Pecahan sertifikat. Pecahan sertifikat. Ketika sudah siap, silakan mereka melakukan transaksi jual beli. Jadi kalau mau beli tanah wajib berupa sertifikat, nggak bisa menerima sporadik.
Kenapa? Satu, tidak aman. Yang kedua, potensi sengketa itu akan lebih dominan.